Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan negara yang dimana beberapa sarjana menarik perbedaan antara istilah tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan. Tujuan mengutamakan adanya sasaran yang hendak dicapai sebelum sudah dijelaskan. Tujuan menunjukkan dunia cita, yakni suasana ideal yang harus dijelmakan. Tujuan menjadi ideal yang statis manakala ia sudah ditetapkan. Dan tujuan bersifat abstrak ideal. Selanjutnya, fungsi. Fungsi menunjukkan keadaan gerak aktivitas dan termasuk dalam suasana kenyataan. Yang fungsi adalah pelaksana dari tujuan yang hendak dicapai tersebut. Fungsi adalah real dan fungsi adalah konkret. Setelah itu, tujuan tanpa fungsi adalah steril, sedangkan fungsi tanpa tujuan adalah hal yang mustahil. Jika tujuan dan fungsi ini dikaitkan dengan negara, maka tujuan menunjukkan apa yang secara ideal dan yang hendak dicapai oleh negara itu, sedangkan fungsi merupakan pelaksana cita-cita itu dalam kenyataan. Secara teoritis, teori mengenai tujuan negara dapat digolongkan menurut zamaannya, yaitu teori tujuan negara klasik. 2. Teori tujuan negara modern. Teori tujuan negara klasik. Tujuan negara menurut Lobsang, tujuan utama dari negara adalah satu, pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melemahkan dan membodohkan rakyat. Selanjutnya, tujuan negara menurut Machiavelli. Menurut Machiavelli, dalam bukunya Il Principe, pemerintahan itu sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Tujuan negara menurut Julius Caesar. Menurut Caesar, tujuan negara pada awalnya adalah pertahanan, defensif, tapi kemudian berubah menuju keserangan ofensif. Tujuan negara menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, bahwa tujuan suatu negara yang di dalamnya terdapat lembaga pemerintahan adalah melaksanakan syariat agama, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Teori tujuan negara modern. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum yang hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Montesquieu, tujuan negara adalah agar tetap memiliki wilayah yang akan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat sehingga mereka dapat hidup tentram dan bahagia, atau disebut dengan negara kesejahteraan. Yang ketiga, menurut Miriam Budiarjo, tujuan negara adalah bonum publicum, common good, commonwealth, atau menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Terkait tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman. Tujuan negara menurut Padmo Wahyono. Teorinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori kekuasaan, yaitu tujuan negara ialah semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan. Dan teori yang kedua ada teori kemakmuran negara. Pusat segala kehidupan ada pada negara, karena itu yang paling penting adalah negara itu sendiri. Jadi negara itu adalah tujuan negara itu sendiri dan bukan alat untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Yang ketiga ada teori kemakmuran rakyat. Negara bertujuan untuk memakmurkan rakyat yang harus dicapai secara adil. Jadi dari segi tujuan negara, tipe yang didilkan adalah tipe negara hukum, materi social service state. Ajaran mengenai tujuan negara. Ajaran negara kekuasaan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, dan karena itu disebut dengan negara kekuasaan. Menurut ajaran ini, orang mendirikan negara itu dimaksud untuk menjadikan negara itu besar dan jaya. Ajaran teokratis. Tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada di bawah pimpinan Tuhan. Ajaran negara hukum bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman kepada hukum. Ajaran negara kesejahteraan. Tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.